Ini belajar bareng akan membahas ya tentang soal Olimpiade Sains Nasional Seleksi Tingkat Provinsi tahun 2017. Mata pelajarannya itu ilmu pengetahuan, kodenya A. Tes pilihannya itu tipenya ada 2, pilihan ganda dan isian singkat. Waktunya 90 menit, tingkat sekolah dasar. Nah, kalau OSN ini di tahun 2020 ini biasa dikenal dengan KSN, Kompetisi Sains Nasional. Untuk itu kita langsung simak soalnya dan pembahasannya ya teman-teman. Nah, kita ke tipe soal pilihan ganda terlebih dahulu. Nah, di sini itu sebenarnya nomor 1 teman-teman ya. Kita baca dulu. Di sekitar rumah Iwan pada malam hari musim penghujan sering terdengar suara katak saling bersahut-sahutan dengan irama yang berbeda. Iwan berpendapat ada beberapa jenis katak yang berada di sekitar rumahnya karena suara yang terdengar berbeda iramanya. Iwan melakukan perekaman suara katak tersebut dan menganalisanya menggunakan perangkat lunak komputer. Dalam metode ilmiah, pendapat Iwan yang menyatakan bahwa ada beberapa jenis katak di sekitar rumahnya merupakan A. Mengajukan hipotesa atau dugaan sementara, B. Merumuskan masalah, C. Melakukan eksperimen, atau D. Menyusun kerangka. Jadi yang perlu kita ingat-ingat ya teman-teman, dalam metode ilmiah yang pertama kan menemukan masalah, yaitu pada malam hari musim penghujan sering terdengar katak yang bersahut-sahutan dengan irama yang berbeda. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita seperti Iwan yang lakukan itu, kalau melakukan perekaman suara katak ini namanya mengumpulkan data. Nah, kemudian dianalisis menggunakan komputer. Setelah dianalisis data-data yang terkumpul itu, Iwan menyatakan bahwa dugaannya itu berpendapat ada beberapa jenis katak yang berada di sekitar rumahnya. Ini merupakan apa? Pendapat Iwan yang menyatakan bahwa ada beberapa jenis katak yang berada di sekitar rumahnya itu adalah dalam langkah metode ilmiah yang berupa mengajukan hipotesa, dugaan sementara berdasarkan dari data-data yang diperoleh. Jadi mengajukan hipotesa itu juga tidak boleh sembarangan tanpa data, harus ada datanya seperti yang sudah Iwan lakukan. Lanjut ya, nomor 2. Hewan hematologi berikut yang tidak termasuk serangga adalah titik-titik. Hematologi itu artinya penghisap darah. A. Lintah. Lintah itu masuk apa? Masuk cacing ya. Nah, jadi kita sudah tahu langsung yang bukan serangga itu adalah lintah. A jawabannya. Ke soal nomor 3. Perhatikan gambar ikan gurame berikut. 2 helai bagian tubuh seperti cambuk pada bagian ventral ikan tersebut adalah, nah ini jadi teman-teman, ikan gurame itu ada mempunyai apa nih namanya? Cambuk, 2 cambuk di bagian ventral. Ventral itu adalah perut ya. Ini namanya sini ventral. Ventral itu kita artikan perut. Nah, jadi fakta-fakta ikan gurame itu satu ya, bisa hidup di air keruh, Makanya kalau pelihara ikan gurame itu biasanya airnya sangat keruh ya, di lumpur-lumpur seperti itu bisa. Karena apa? Karena si gurame itu mempunyai alat bantu pernafasan ya. Pernafasan yang kedua, selain insang, dia juga punya yang namanya labirin. Nah, jadi bisa hidup di daerah miskin oksigen, daerah miskin oksigen. Nah, selain itu miskin O2. Nah, selain itu ya teman-teman, dia itu juga mempunyai apa ini namanya? Cambuk. Cambuk ini gunanya untuk alat peraba ya. Peraba. Nah, itu cambuk itu berasal dari apa? A.
sungut, itu namanya sungut, atau B. modifikasi sirip perut, atau C. alat bantu pernafasan, atau D. modifikasi sirip dada. Kalau dada kan sini apa? Perut, makanya ini merupakan modifikasi dari sirip perut, gunanya sebagai perambat. Jawabannya yang B. Kalau alat bantu pernafasannya tadi labirin ya, seperti itu. Lanjut soal nomor 4. Berikut adalah hewan yang dilindungi dan dapat dijumpai di Pulau Kalimantan kecuali, jadi yang tidak di Kalimantan itu yang mana? A. orangutan, B. burung maleo, C. ikan arowana, D. beruang madu. Yang mana teman-teman? Beruang itu di kutub ya teman-teman, jadi tidak jumpai di Kalimantan. Lanjut ke soal nomor 5. Pemerintah telah berusaha untuk melestarikan hutan dengan membangun cagar alam dan taman nasional. Pernyataan yang benar adalah A. Di cagar alam hanya boleh untuk penelitian flora. B. Di taman nasional masyarakat dapat melakukan budidaya. C. Di taman nasional hanya fokus untuk menata ekosistem. Atau D. Di cagar alam dan taman nasional populasi hewan yang dilindungi dapat diatur populasinya. Jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Lanjut nomor 6. Hamster. Jawabannya adalah kelinci. B. Lanjut ke soal nomor 7. Look at the picture below. Species with the most distant kinship in the picture above is. Jadi hewan yang mempunyai spesies hewan yang mempunyai kekerabatan paling jauh adalah A. bird, B. bat, C. horse, D. man. Ya, jadi pilihannya itu hanya sini. Nah, dilihat dari alat geraknya yang mempunyai paling beda alat geraknya itu adalah yang ini ya, bird. Jawabannya yang A, burung. Nomor 8. Andi melakukan penelitian di kebun belakang rumahnya. Ia menemukan beberapa ekor ikan, katak, siput, belalang, burung, dan jamur. Komponen ekosistem yang belum ia temukan adalah, kalau ikan itu konsumen, katak konsumen, siput konsumen, belalang konsumen, burung konsumen, jamur dekomposer ya. Jadi yang belum adalah A. produsen, B. konsumen, C. dekomposer, atau D. detritivor. A. produsen. Lanjut nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Pola hubungan kompetisi pada gambar di atas terjadi antara titik-titik dengan titik-titik. Kata kuncinya, kompetisi itu berarti sama tingkatnya, sama tropik ya, sama tropiknya. Makanya terjadi perebutan kompetisi. Yang A, katak dengan tikus. Katak di mana? Katak itu ini ya. Kemudian tikus ini. Beda, berarti salah. Yang B, ulat dengan elang. Ini ulat. Ini elang. Salah ya. Atau C, belalang dengan ulat. Ini belalang. Ini ulat. Sama tropiknya, berarti jawabannya yang C. Lanjut nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan pola interaksi dalam suatu ekosistem, yaitu ini dengan buaya dan burung. Buaya, burung Pavlov. Nah, apa yang mereka lakukan? Buaya itu dibersihkan kotorannya, oleh si burung. Ya, kotoran sisa-sisa makanan seperti itu.
Sedangkan si burung pakluh ini menjadi kenyang. Berarti untung tidak? Ya. Ini untungnya menjadi kenyang. Dibersihkan juga untung. Maka merupakan simbiosisme mutualisme. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 11. Perhatikan gambar penampang hubungan antar tulang berikut. Bagian yang berfungsi membatasi gerakan tulang agar tidak terlalu bebas. Yang ini ya. Ini namanya ligamen, yaitu P. Jawabannya yang A. Nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Pembuluh darah yang kaya karbon dioksida dan mengalirkan darah menuju paru-paru ditunjukkan oleh bagian bernomor. Kalau keluar dari jantung, artinya dia di mana? Di bilik. Ini bilik kanan ya. Karena ke paru-paru, maka asalnya dari bilik kanan. Kemudian keluar dari mana? Dari bilik kanan lewat pembuluh yang nomor 2B jawabannya. Lanjut nomor 13. Medium agar di bawah ini dapat digunakan untuk membiarkan beberapa jenis mikroorganisme, kecuali A. bakteri, B. ragi, C. virus, atau D. kapang. Kecuali virus ya. Jawabannya yang C. Nomor 14. Suatu tanaman ditumbuhkan pada kondisi lingkungan tanpa stres. Penyiraman dilakukan secara rutin dengan volume air yang normal. Tentukanlah bagian pada tanaman tersebut yang memiliki potensial air paling negatif. A. Sel epidermis akar, B. Jaringan parenkim korteks akar, atau C. Jaringan mesofil daun, atau D. Pembuluh xilem. Paling negatif itu artinya paling sedikit air. Jawabannya yang mana? Paling jauh dari akar yaitu jaringan mesofil daun. Nah, C. Lanjut nomor 15. Perhatikan gambar biji jarak berikut ya. Ini tampak depan yang satu, kemudian ini tampak samping. Bagian mana dari biji tumbuhan di atas yang tidak berkembang dari proses pembuahan, dan tentukan termasuk kelompok apakah tumbuhan dengan tipe biji seperti pada gambar. Nah, jadi ini tumbuhan biji. Kalau jarak itu masuknya apa? Tumbuhan monokotil ya, monokotil. Jadi bagian yang tidak dari pembuahan adalah epikotil D. Nomor 16. Alasan yang tidak termasuk mengapa tes pada pengguna narkoba dapat dideteksi melalui urin karena narkoba. A. Memiliki ukuran molekul yang kecil. Iya, jadi lolos difiltrasi. B. Tidak terfiltrasi di ginjal. Atau C. Tidak direabsorpsi di ginjal. Ya tidak ya. Kalau direabsorpsi di ginjal, nanti dia itu masuknya tidak ke urin. Atau D. Larut dalam air. Jawabannya yang tidak terfiltrasi. Lanjut nomor 17. Perhatikan gambar sistem pencernaan pada Lumbricus sp. Lumbricus sp itu cacing tanah. Ya. Bagian mana yang memiliki fungsi sama dengan lambung empedal pada unggas dan modifikasi dari kerongkongan? Kita lihat aja. 1 itu gambar mulut ya. 2 itu faring. 3 itu esofagus atau kerongkongan. 4 itu tembolok. Ya, jadi si cacing punya tembolok. 5 itu empedal. 6 itu usus. Kemudian 7 itu anus. Jadi sistem pencernaannya seperti ini. Yang merupakan modifikasi dari kerongkongan itu tembolok dan empedal. 4 dan 5. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah nyamuk apa?
yang ininya antenanya panjang, kemudian warnanya hitam, punya spot-spot putih, itu adalah nyamuk Aedes ya teman-teman. Aedes itu aktifnya itu pagi sama sore, sukanya air bersih yang tergenang ya, bersih, tidak mau dikotor-kotoran. Kemudian berdasarkan ciri morfologi yang dimiliki, nyamuk tersebut tidak dapat menularkan penyakit malaria. Ya, langsung ketemu jawabannya. Karena malaria itu nyamuknya namanya Anopheles. Kemudian aktifnya malam hari. Malam. Jawabannya yang A, langsung. Lanjut nomor 19. Pernyataan yang benar berkaitan dengan bertambahnya polusi akibat emisi kendaraan bermotor adalah A. Kandungan karbon monoksida dari emisi kendaraan bermotor menyebabkan kenaikan suhu permukaan bumi. B. Kandungan karbon dioksida salah ya. Kalau dari kendaraan itu monok. C. Karbon dioksida lagi berarti salah. D. Karbon dioksida lagi salah, berarti jawabannya yang A. Nomor 20. Fertilisasi in vitro atau yang lebih dikenal dengan bayi tabung adalah teknologi untuk mengatasi masalah kesulitan mendapatkan keturunan pada pasangan suami istri. Pernyataan yang tidak tepat berkaitan dengan teknologi bayi tabung adalah A. Proses pertemuan sel sperma dan ovum terjadi di luar tubuh, iya. B. Embrio yang terbentuk berkembang di dalam tabung, iya. C. Embrio yang dihasilkan ditanam kembali, iya. D. Membutuhkan induksi untuk mengaktifkan pembelahan sel, tidak. Jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Sebuah bola meluncur pada lintasan A, B, C, D. Jadi dari sini ya, A, B, C, D. Pada gambar di atas, mula-mula bola bergerak dari titik A tanpa kecepatan awal. V-nya berarti 0. Manakah grafik kecepatan terhadap waktu yang menggambarkan perjalanan bola? Nah, teman-teman, ketika kita menemukan gerak vertikal seperti ini, yaitu turun ya, ini dari atas ke bawah, ini terjadi apa teman-teman? Percepatan ya, berarti A plus ya. Nah, kemudian ketika di sini V-nya tetap. Nah, kemudian kalau naik kita terjadi namanya perlambatan. Jadi yang mana teman-teman? Ya, pertama itu ada kenaikan. Jadi yang kalau A itu naik konstan naik, salah ya. B itu naik konstan kemudian turun, terjadi perlambatan. Benar ya yang B. Langsung ketemu jawabannya B. Lanjut ke soal 22. Panel surya berukuran 50 cm x 50 cm menghasilkan daya keluaran sebesar 50 watt. Efisiensi panel surya dapat ditingkatkan dengan menambahkan cermin datar di sekeliling panel. Penambahan ini meningkatkan efisiensi panel surya sebesar 15%. Daya keluaran panel surya tersebut setelah penambahan cermin adalah titik-titik. Ya, daya awal berapa? 50. Setelah penambahan berarti kita hitung penambahannya berapa? Tambahnya berapa? 15%. 15% dari mana ya? Dari 50, berarti 15 per 100 kemudian dikali 50. Kita hitung 1 5 10, sini 2, sini 1, 15 dibagi 2, 7,5 watt. Itu penambahannya. Berarti sekarang totalnya berapa? Yuk, awal 50 watt ditambah 7,5 watt berapa teman-teman? 57,5 watt. Jawabannya yang C.
Lanjut ke soal nomor 23. Sebuah perahu bergerak menyeberangi sungai dengan kecepatan 4 meter per sekon tegak lurus terhadap arus sungai yang kecepatannya 3 meter per sekon. Jika waktu tempuh perahu hingga tiba di seberang sungai 12 detik ya, ini waktu tempuhnya, maka jarak yang ditempuh, yang ditanyakan apa? Jarak adalah, sekarang langkah yang pertama kita adalah menentukan apa? Yaitu menentukan kecepatan perahu. Kesini kan 4 meter per sekon, nah kesini harusnya itu 3 meter per sekon. Kita menggunakan apa teman-teman? Hukum Pitagoras, gini seperti ini. Kalau ada 3 ada 4, ini adalah 5 meter per sekon. Jadi V laju dari perahu sama dengan 5 meter per sekon. Nah, sekarang tinggal menghitung jarak S. Apa teman-teman? V kali T. V nya berapa? 5 meter per sekon, kemudian dikalikan 12 sekon. Sekon itu sama dengan detik ya teman-teman. Ya, kita coret, S nya hilang. 5 meter kali 12, 60 meter. Jadi jarak yang ditempuh 60 meter. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal 24. Dua buah wadah masing-masing berisi air dan minyak dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik dan 800 kg per meter kubik. Sepotong kayu dengan massa jenis 600 km per kilogram per meter kubik dimasukkan ke kedua wadah. Jika volume kedua zat cair sama besar, maka gambar yang mewakili kondisi tersebut adalah, nah ini yang mana teman-teman? Kalau semakin kecil massa jenisnya berarti nggak terapung ya teman-teman, terapung. Nah, di dalam air dan minyak itu terapungnya dalam lebih atas yang mana? Lebih yang air ya teman-teman, lebih yang minyak teman-teman ya. Kalau A ini kita lihat ya teman-teman, A ini terapung di sini kita tandain saja segini, kemudian yang B ini gini, berarti ini lebih terapung yang A, air. Kemudian kalau yang B ini lebih terapung yang minyak. Kemudian yang C ini sama ya, sedangkan yang D tenggelam. Ini jelas tidak, ini tidak. Nah, semakin berat, semakin besar massa jenisnya, itu semakin susah untuk kita tenggelamkan teman-teman. Berarti jadi jawabnya yang A. Karena apa? Karena massa jenis si air itu lebih besar daripada minyak. Jadi tekanannya ke atas itu lebih besar, ke kayu itu lebih besar daripada minyak, sehingga yang kelihatan di atas permukaan air itu lebih banyak daripada yang di minyak. Begitu ya. Lanjut ke soal 25. Berikut ini adalah daftar kalori jenis dari beberapa jenis bahan. Ya teman-teman, di sini ada jenis bahannya besi, kalori jenisnya 460, air 4200, aluminium 900, es ada 2100. Berdasarkan data tersebut, apabila zat memiliki massa sama dan mengalami kenaikan suhu yang sama besar, maka urutan jenis bahan dari mudah sampai sukar dipanaskan pada rentang waktu yang sama. Jadi adalah titik T. Jadi teman-teman, semakin besar kalori jenisnya, semakin besar kalori jenis itu akan sebanding dengan apa? Banyaknya waktu lama. Semakin lama panas. Misalnya kita masak air, manasin air butuh waktu berapa misalnya? 2 jam. Maka untuk manasin besi itu kalau ditempel api aja langsung panas ya teman-teman. Jadi kalau kita dari mudah sampai sukar
Yang mana teman-teman? Besi, kemudian aluminium, kemudian es ya, kemudian air. Jawabannya yang C lagi. Begitu ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 26. Perbedaan tekanan yang diterima oleh masing-masing cairan ditunjukkan oleh gambar berikut. Ada X, ada Y, ada Z. Jika volume cairan pada setiap pipa sama besar, maka urutan tekanan gas yang diterima ketiga cairan tersebut dari tertinggi hingga terendah adalah. Kita ingat ya teman-teman, bahwa P tekanannya 1 kali volume 1 sama dengan P2 kali volume 2. Berarti kalau kita yang pertama ini tinggi banyak ya. Nah, berarti tekan P nya, berarti kalau volumenya besar berarti V nya kecil ya teman-teman. Sekarang kita cari ini volumenya di antara 1, 2, 3 kita urutkan dulu. Volume kecil 2, ini 3 sini ya. Kemudian artinya tekanannya itu tekanan, nah sini nomor 2, P nya sini nomor 3, sini P nya nomor 1. Kita balik karena ya, berarti dari Z, Y, X. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal 27. Kincir air merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Model kincir air untuk menghasilkan listrik yang maksimal dibuat beragam seperti gambar berikut. Jika ketiga model kincir tersebut mendapatkan debit air sama besar, maka urutan model kincir yang menghasilkan energi terkecil hingga terbesar adalah yang mana ya teman-teman? Yang dari R, X, dan P. Yang mana? R. Yang terbesar adalah P teman-teman ya, jadi jawabannya yang B. Nomor 28. Planet yang memiliki suhu paling panas adalah A. Merkurius, B. Venus, C. Bumi, D. Jupiter. Yang paling panas itu artinya semakin dekat dengan matahari. Berarti yang paling dekat, planet paling dekat dengan matahari adalah Merkurius, A. Lanjut soal nomor 29. Perhatikan grafik berikut. Grafik di atas menjelaskan tentang tegangan yang bekerja pada benda A dan benda B sehingga menyebabkan pertambahan atau regangan. Berdasarkan grafik di atas, maka ya di sini adalah di sini ditemukan regangan itu berbanding lurus dengan tegangan. Nah, di sini tegangannya adalah benda B itu berbanding terbalik, maaf. Tegangannya 1 kali 10 pangkat 3, sedangkan regangannya sini 14. Sedangkan di sini B yang benda A 2 kali, tegangannya 2 kali 10 pangkat 8, kemudian regangannya adalah 10. Maka yang benar adalah A. Benda A memiliki kekuatan bahan yang lebih besar dari benda B kalau semakin tegang, bisa dipikirkan ya. Atau B. Benda B memiliki kekuatan bahan yang lebih besar, tidak, semakin tegang semakin kaku ya. C. Benda A memiliki elastisitas yang lebih baik, tidak, benda A dan memiliki kekuatan dan elastisitas yang sama, tidak. Jadi jawabannya yang
A. Benda A itu mempunyai kekuatan bahan yang lebih besar daripada B karena tegangannya lebih tinggi. Perhatikan nomor 30. Perhatikan gambar berikut ya. Ini ada proses pembuatan magnet. Kutub magnet serta interaksi yang terjadi antara K dan P jika didekatkan adalah, ya kita ingat-ingat ya teman-teman, arah arusnya teman-teman. Arah arus itu menuju, yang kita perhatikan yang ini, arah arus itu teman-teman dalam pembuatan kutub magnet menuju positif negatif. Positif itu utara, sedangkan negatif selatan. Nah berarti sini M adalah selatan, ini tolak menolak, artinya sini selatan, sini utara, kemudian sini utara. Jadi kutub magnet KP, K utara, P utara, hubungannya ketika sama tolak menolak yang D. Nomor 31. Fahmi box 1000 meter ampere power bank. The mAh unit is the quantity of ampere. Ampere itu adalah untuk arus ya. Arus itu bahasa Inggrisnya adalah current. Jadi jawabannya yang B. Soal 32. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan grafik hubungan antara tegangan dan arus dari dua buah resistor. Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa, nah kita lihat ya teman-teman, ini garis horizontal ini menunjukkan arus listrik I, kita tulis dulu. Kemudian vertikalnya menunjukkan tegangan P, dan ini resistor itu kan R ya, R. Kan kita ingat rumusnya V sama dengan I kali R. Nah kita garis bawah nih, berarti yang pertama kita baca, resistor A memiliki hambatan lebih kecil dari resistor B. Hambatannya karena di sini si B ya, B itu kan I-nya besar, maka hambatannya R-nya kecil. Nah, kemudian yang B, resistor A memiliki hambatan lebih besar daripada resistor B. Nah, ini ya, V I kali R. Karena I-nya ini lebih kecil, maka R-nya besar. Jadi benar ya yang B. Lanjut ke soal nomor 33. Tiga sinar sejajar dari sisi kiri melewati sebuah lensa cembung secara diagonal. Manakah gambar yang menunjukkan peristiwa tersebut dengan benar? Nah, kita ingat-ingat sinar ya, sinar lewat lensa cembung akan tegak lurus, akan lurus ya, lurus ya, bukan tegak lurus tapi lurus. Maka kita lihat ya, dan menyatu menjadi satu titiknya, menjadi satu titik karena lensa cembung ini sifatnya apa? Konvergen, mengumpulkan cahaya atau sinar. Nah, sekarang kita lihat apakah A. Kalau A ini sebenarnya sudah apa?
sudah lurus ya, lurus. Tapi apakah menjadi satu titik? Tidak, ini karena keluarnya jadi 3, 1, 2, 3. Kemudian yang B, ini ada sinar datang, di melewati lensa cembung, maka menjadi tegak lurus, kemudian menjadi satu titik. Jadi jawabannya yang B, langsung saja. Lanjut nomor 34. Perhatikan sketsa pemantulan pada cermin datar dan pernyataan berikut. Manakah yang pernyataan yang salah ya? Pencerminan lewat cermin datar. 1. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Oke ya. Ini sama dengan ini. 2. Sudut datang lebih besar dari sudut pantul. Salah ya. 3. Semakin besar sudut datang, maka sudut pantul akan semakin kecil. Ini salah juga ya, karena sama. Nomor yang keempat, semakin kecil sudut datang, maka sudut pantul akan semakin kecil. Ini ya benar ya. Jadi jawaban yang salah itu yang 2 dan 3. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 35. Gelombang bunyi berhubungan dengan tekanan udara seperti pada gambar. Ini tekanan udara di ruang terbuka, pakainya barometer ya. Sumber bunyinya ini tabung, kemudian partikel udara. Daerah dengan tekanan besar, rapatannya besar, dan tekanan kecil diakibatkan oleh getaran yang berasal dari sumber bunyi. Adanya rapatan dan regangan dihasilkan karena gelombang bunyi A. lebih rapat dari udara dan memiliki momen gaya yang lebih besar. B. Memiliki kelajuan yang bergantung pada sifat dari medium. C. Mengalami difraksi dan interferensi. D. Mengakibatkan udara turut bergetar searah bidang getar. Yaitu yang mana? Adanya rapatan dan itu bergantung, yaitu adanya mengalami difraksi dan interferensi, rapatan dan regangan. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 36. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar kaca, kemudian baja, kemudian kayu. Jika bunyi merambat pada ketiga benda tersebut, maka cepat rambat bunyi ya dari yang terkecil hingga terbesar adalah titik T. Ya, semakin besar massa jenisnya, semakin cepat perambatannya. Berarti kalau dari yang terkecil, ya kita lihat dari yang massa jenisnya paling kecil, yaitu kayu. Kemudian yang kedua adalah kaca. Kemudian yang terakhir baja. Kayu, kaca, baja, yang B. Lanjut nomor 37. 5 buah gelas berisi air bermassa sama dengan suhu berbeda seperti pada gambar, yaitu yang A 10 derajat, kemudian yang B 20, yang C 30, yang 40, yang E 50. Apabila dari 2 gelas dicampurkan, maka akan terjadi suhu campuran. Berikut ini adalah data suhu keseimbangan. Ya, air yang dicampurkan A dan C, suhu keseimbangannya 20. Kalau B dan D 30. Kalau C dan E 40. Air pada gelas manakah yang harus dicampurkan agar diperoleh suhu keseimbangannya sebesar 25? Ya, kita lihat ya. Misalnya A ditambah B dibagi 2 sama dengan 25. Ini suhu keseimbangan. Berarti A tambah B-nya ya harus 50. Kita lihat, kita cek. Kalau yang A, jawaban A dan E, A itu kan 10, E itu
50, berarti dibagi 2 jadi 30, berarti salah. Kemudian yang B dan E. B itu kan 20 ya, 20 nih. Kemudian ditambah dengan E 50, 70 dibagi 2 35, salah juga. Kemudian yang C, A dan D. A itu 10, D itu 40, 50 dibagi 2 25, jadi jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 38. Perhatikan gambar dua jenis cairan yang berada di dalam gelas dengan volume sama. Setelah pemanas dimasukkan ke dalam cairan, maka diperoleh hasil yang dapat dilihat pada grafik ya. Yang berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa nih, jadi ada 2 buah gelas ya, cairannya berbeda, kemudian dimasukkan pemanas yang sama, volumenya sama. Nah, sekarang kalau yang cairan satu ini memerlukan waktu untuk mencapai titik. Kalau cair berarti titik didih ya. Ya, berarti kalau yang bunyinya titik leleh itu salah ini ya, salah, ini salah. Nah, cairan satu ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk mendidih, sedangkan cairan 2 ini langsung di sini udah langsung. Jadi ini adalah selisih waktunya. Kemudian kita baca yang B. Cairan 1 memiliki titik didih lebih tinggi dari cairan 2 karena memerlukan waktu yang lebih lama. Atau C. Cairan 1 lebih cepat mendidih dibanding cairan 2. Tidak ya, karena lebih cepatan yang cairan 2. Berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut kita ke nomor 39. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar pegas ya. Ketika pegas dalam keadaan setimbang, posisi bola berada di titik B. Ini setimbang. Bola ditekan ke titik A, kemudian dilepaskan sehingga bola tersebut bergerak vertikal ke atas mencapai ketinggian maksimum di titik D. Manakah pernyataan yang benar? A. Di titik A, energi potensial pegas dan energi potensial gravitasi. Kalau ini nggak ada ya, karena titik 0 ya, tidak ada. Ini berarti udah salah. Kemudian yang B, energi potensial pegas dan energi potensial gravitasi, salah juga ya. Kita langsung saja coret. Kemudian yang C, energi potensial pegas. Oke, di A ini potensial pegas, kemudian di titik B energi potensial gravitasi dan energi kinetik. Oke ya. Yang titik C energi potensial gravitasi dan kinetik. Oke. Yang D energi potensial gravitasi. Oke. Jadi jawabannya yang C. Nah, kalau di posisi ini EK-nya 0 ya. Kalau di sini EP-nya gravitasinya 0 ya, karena tidak punya ketinggian. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 40. Bumi tersusun dari beberapa lapisan yang ditunjukkan pada gambar berikut. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada lapisan konveksi ini kan cairan. Nah, cairan itu ada di mana? Di inti. Nah, di sini ada inti dalam, kemudian inti luar. Nah, sekarang antara inti dalam dan inti luar lebih panas yang mana? Nah, inti dalam lebih panas ya, lebih panas. Maka panas itu akan mengalir ke luar. Jadi dari
S ke R ya. S ke R jawabannya yang A. Ya, lanjut kita ke soal isian singkat. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang A, urutkan hewan tersebut dari yang memiliki struktur jantung paling sederhana ke yang paling kompleks. Kita beri nomor saja nih ya, dari yang pertama yang paling sederhana itu ikan, hanya ada 2 serambi. Kemudian ke salamander, kemudian ke kura-kura 3 serambi, kemudian ke ayam, kemudian baru ke kucing. Ini jawabannya yang A. Jadi dari S, P, Q, T, R ya jawabannya. Yang B, hewan yang melakukan fertilisasi secara eksternal adalah pembuahan di luar, itu yang mana? Yang S dan P. Yang ikan dan salamander, katak ya. Lanjut nomor 2. Perhatikan gambar buah berikut. Ini buah apa? Manggis. M ini kan, nah ini M berasal dari bagian yang disebut kelopak ya, dari bagian bunga kelopak. Yang B, N berasal dari bagian bunga yang disebut apa ini? Mahkota. Nomor 3, oksigen yang diikat oleh kapiler darah di dalam alveolus akan diangkut dalam bentuk senyawa HbO2, yaitu diikat oleh hemoglobin di dalam sel itu berupa HbCO, ada karbon dioksidanya. Lanjut nomor 4, tubuh kelompok Arthropoda ya, hewan berkulit keras, dilindungi oleh eksoskeleton yang tersusun dari senyawa kitin ya, kitin. Eksoskeleton tersebut secara periodik mengalami proses pergantian kulit yang dikenal dengan istilah molting ya, molting, pergantian kulit. Nomor 5, untuk mencegah timbulnya penyakit goiter atau gondokan, maka kita perlu mengkonsumsi garam yang mengandung zat iodium agar tidak terjadi pembengkakan pada kelenjar tiroid. Lanjut nomor 6. Sebuah balon terbang dengan jari-jari air meter ditiupkan ke dalamnya. Sebelum ditiupkan gas, massa balon adalah P kilogram, dan setelah ditiupkan gas menjadi 3P per 2 kilogram. Massa jenis dari balon tersebut adalah, nah, titik-titik dengan satuan titik-titik. Kalau satuannya apa? Hg ya. Nah, kalau ini adalah tekanan itu kan P, tekanan P1 P kali V ya. P1 kali P1 sama dengan P2 kali V2 kayak gitu kan. Nah, di sini kalau volumenya adalah 3 per 2, nah 3 per 2 P ini ya, karena volume gasnya berubah dari P menjadi 3 per 2 P, maka P-nya adalah titik-titik gitu ya. Nah, hukumnya adalah kan tekanan itu tetap, maka kalau V-nya 3 per 2 P, maka tekanannya adalah 2 per 3 ya, untuk menyesuaikan. Sini 2 per 3. Nomor 7, Ani melakukan eksperimen mengenai rangkaian listrik dengan menggunakan 5 buah lampu dengan nilai hambatan sama seperti pada gambar berikut. 5 lampu, 1, 2 ya, 1, 2, 3, 4,
5. Agar lampu 4 dapat menyala, maka saklar yang terhubung adalah, ini kan lampu 4, kita tandai lampu 4. Saklar yang terhubung adalah saklar ini S1 ya. Bila semua saklar dihubungkan, lampu manakah yang menyala dengan intensitas sama besar? Yang sama besar itu tentunya yang dihubungkan secara paralel ya. Jadi L berapa yang ini sama ini? L1, L4 dan L5. Gelombang bunyi merambat di udara dengan kecepatan 340 meter per sekon. Nah, ini V-nya 340 meter per sekon dengan frekuensi F ya, 68 Hz. Maka panjang gelombang bunyi adalah, rumus panjang gelombang yaitu lambda kemudian V per F. Jadi 340 meter per sekon per 68 Hz. Berapa teman-teman? Adalah 5, lambda 5 meter ya. Kemudian sini di 5 meter, apabila gelombang tersebut merambat sejauh 68 dari sumber menuju pengamat, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pengamat adalah titik-titik. Nah, kita sekarang cari N nya dulu. N itu banyaknya gelombang, yaitu jarak S dibagi lambda sama dengan 68 dibagi 5 kan jaraknya. Adalah berapa teman-teman? 13,6. Nah, sekarang untuk T sama dengan berapa? N dibagi frekuensi ya. 13,6 dibagi 68. Berapa teman-teman jawabannya? 0,2 sekon ya. Jadi waktu yang dibutuhkan hanya 0,2 sekon. Lanjut ke nomor 9. Sebuah bintang memiliki suhu 2773 Kelvin. Suhu bintang tersebut setara dengan titik-titik Reaumur dan titik-titik Fahrenheit. Ya, sekarang kita rumus dulu ya. Kalau dari ke Fahrenheit dulu ya. Fahrenheit rumusnya adalah nomor 9 ya. 1,8 dikalikan Kelvinnya kan 2773, kemudian kurang 273 ditambah 32. Nah, maka kita hitung 1,8 kali ini 273, artinya sini 2500 kemudian ditambah 32. 1,8 kali 2500 itu adalah berapa teman-teman? 4500 ditambah 32.
sama dengan 4532 sini ya, derajat Fahrenheit 4532. Nah sekarang dengan ke Reaumur ya teman-teman. Kalau dari Reaumur ke R, dari F ke R aja langsung, kan 4532 kita kurangi 32, kemudian kita kalikan 4/9. 4532 ini kan langsung dikurangi, jadi 4500 dikalikan 4/9 ya, ini coret 5 sama dengan 2000 derajat Reaumur. Jawabannya yang sini 2000. Nah seperti itu ya teman-teman. Lanjut soal nomor 10. Di antara planet Mars dan Jupiter terdapat daerah yang berisi benda langit kecil yang kita disebut sebagai sabuk asteroid ya. Sedangkan di luar orbit planet Neptunus terdapat daerah yang sama namun bersuhu sangat dingin. Maksudnya sama, yaitu berisi benda kecil bersuhu sangat dingin, disebut sebagai sabuk Kuiper. Nah, selesai ya teman-teman. Demikian pembahasan soal Olimpiade IPA SD kali ini. Selamat belajar, jangan lupa klik like, share, and subscribe.